Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Nurhidayah Afnas SSTM Biomed, merupakan salah seorang dosen pada program studi S1 Kebidanan Universitas Sumatera Barat. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan kewajiban dosen yang merupakan tridharma perguruan tinggi, salah satunya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah Biologi Reproduksi yang berada di semester 2 pada program studi S1 Kebidanan. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami struktur biologi reproduksi dengan penekanan pada integritas ilmu dan praktek kebidanan, meliputi sistem reproduksi, struktur dan fungsi reproduksi, genetika, hormon, fertilisasi, plasentasi, embriogenesis, serta fisiologi kehamilan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan usaha dan cara saya dalam menyampaikan materi sehingga dapat diterima baik oleh mahasiswa. Adapun materi yang saya sampaikan tersebut mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini. Dan dari CPL ini melahirkan 4 CPMK. 4 CPMK tersebut akan menjadi 13 sub CPMK yang nantinya akan didistribusikan ke dalam 14 pertemuan teori, di mana pertemuan ini di luar pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan untuk mempermudah dalam penyampaian materi pada mahasiswa, saya menyusun beberapa pendamping bahan ajar seperti modul pembelajaran dan video pembelajaran. Selain itu, ada beberapa referensi yang digunakan berupa referensi utama yaitu textbook berkaitan dengan mata kuliah ini dan referensi pendukung berupa jurnal-jurnal terkait materi dan beberapa penelitian dosen yang telah dipublikasikan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah student center learning, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proses perkuliahan, di antaranya dalam menggunakan kuliah interaktif. Dosen dan mahasiswa sama-sama terlibat dalam proses pembelajaran. Dosen menyampaikan materi, kemudian mahasiswa menyampaikan pertanyaan, dan terjadilah diskusi antara mahasiswa dan dosen. Selain itu, saya juga menggunakan metode problem based learning atau tutorial, di mana mahasiswa diberikan trigger case atau problem yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Lalu mahasiswa juga menggunakan small group discussion, di mana mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan kasus serta soal-soal latihan yang diberikan kesempatan untuk membahasnya dan menjawab soal tersebut. Berikutnya juga metode cooperative learning, di mana mahasiswa diberi tugas untuk mencari beberapa materi dan sumber terkait dengan pertemuan yang akan datang. Pada mata kuliah ini juga menggunakan metode project based learning, di mana mahasiswa nanti dibagi 3 kelompok dan diminta membuat proyek terkait dengan mata kuliah. Beberapa di antaranya dalam pembuatan video tentang anatomi kepala janin, rangka panggul, dan mekanisme persalinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini, yang tentunya berdasarkan sub CPMK agar dapat mengukur capaian pembelajaran yang seharusnya diukur dan bersifat objektif. Pada mata kuliah ini, penilaian terdiri dari penilaian teori yang terdiri dari penilaian UTS dan UAS serta penugasan. Lalu penilaian dalam unsur praktik berasal dari nilai harian praktik dan laporan praktikum serta penugasan proyek. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran teori saya di kelas. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.